Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nia Safitri di Saudi. Di video kali ini aku mau membahas tentang TKW Hong Kong. Jadi aku mau membahas TKW Hong Kong sama TKW Saudi. Jadi ada sangkut pautnya guys. Jadi sebelum kalian berkomentar, kalian simak dulu video ini sampai selesai biar tidak salah paham. Oke guys? Dan ternyata di balik keindahan negara Hong Kong, di balik sosialita TKW Hong Kong ternyata ada sisi buruknya dan sisi gelapnya yang tidak pernah kita ketahui gitu. Jadi seperti ini. Di setiap negara manapun, kalau misalkan kita kerja ya, namanya kerja, mau di negara manapun, kita pasti akan melewati, pasti kita akan menghadapi tantangannya dulu. Ya, ada ujiannya dulu, ada kesulitannya dulu. Jadi, kalau misalkan kita lulus dari ujian kesulitan itu, dan pasti kita akan sukses. Banyak TKW Saudi yang sukses, banyak TKW Asia yang sukses ya. Jadi di sisi gelapnya, aku sekarang mau membahas tentang sisi gelapnya di negara Saudi dan negara Hong Kong. Jadi karena ada beritanya dan ada ceritanya langsung dari yang relawan yang mengurus TKW Hong Kong, dan aku akan ceritakan lagi ke kalian. Jadi seperti ini, karena kan ada yang ngomong katanya kalau misalkan kerja mending ke Asia, kalau misalkan kerja ke Saudi itu kurang baik katanya gitu kan. Tapi ternyata di Hong Kong juga seperti ini guys. Ada nenek-nenek, bukan nenek-nenek ya, ibu-ibu yang umurnya 55 tahun berpacaran dengan laki-laki di Indonesia yang berumur 23 tahun. Jadi itu seperti anaknya sendiri gitu ya kan. Dan si laki-laki ini bilangnya itu adalah, mengakunya gitu, dia adalah seorang polisi gitu. Jadi ini cinta dunia maya yang menghancurkan gitu. Jadi si ibu dan si laki-laki ini video call gitu ya kan, sambil telanjang. Jadi kalau misalkan si ibunya gak ngasih uang ke si laki-lakinya, nanti si videonya akan disebarkan. Jadi takut. Nah, dan ternyata si laki-laki ini bukan polisi, dia ada di penjara di Indonesia. Jadi di dalam penjara dia morotin si ibu ini, si TKW ini ya, sampai habis puluhan juta. Ada yang sampai katanya habis 800 juta. Bayangkan guys, 800 juta itu uangnya dari mana? Sebanyak itu ya kan. Terus katanya ya itu pokoknya yang ngaku-ngaku polisi itu dia di penjara morotin TKW. Jadi kita pakai logika aja deh guys ya. Mana ada sih seorang polisi, seorang tentara yang mau sama pembantu, sama TKW? Ya kan, kita pakai logika aja. Yang nikah yang polisi asli, tentara asli, nikahnya juga kan sama ini kan, sama bidan gitu ya kan. Sama-sama polisi ya kan, sama-sama tentara. Mana ada sih yang mau sama TKW ya kan? Walaupun uangnya banyak, tetap aja kan harga dirinya mungkin rendah, mungkin ya. Jadi makanya kita pakai logika, nggak mungkin ada seorang polisi yang mau sama TKW. Dan ini sudah tergila-gila si ibu-ibu ini ya, habis uangnya, terus mengadu ke tempat pengaduan itu si ibu ya, siapa yang YouTuber itu, aku lupa namanya. Terus ada lagi yang si TKW ini punya hubungan dengan orang sana, dengan orang Hong Kong gitu. Yang tadinya mungkin pengen ada ceperan, pengen karena kan kalau ke Hong Kong itu kan, ke Asia itu kan ada potongan gaji ya kan. Jadi mungkin pengen ada sampingan, mungkin pengen morotin uangnya, dan ternyata kebalik. Kebaliknya gimana? Kebaliknya malah si TKW ini diporotin sama si laki-laki yang orang sana, orang Hong Kong. Jadi difotoin telanjang, terus nanti nanti diancam mau disebarkan ke media sosial gitu. Jadi seperti itu, mungkin karena gaya hidupnya mereka yang terlalu glamor atau gimana, sosialita, entah itu nggak tahu. Terus ada juga yang katanya
Baru 2 bulan 3 bulan kerja udah minjem uang. Ya untuk apa? Untuk gaya-gayaan? Ya bisa jadi karena di sana TKW di sana kan glamor ya, glamor sosialita gitu. Tapi kan nggak semua jelek ya, nggak semua jelek dan nggak semua jahat. Jadi mereka juga ada yang sukses, gatel guys. Ada yang sukses karena pekerjaan dia ya amanah, dia jujur gitu. Terus di sana juga mungkin lama kerjanya. Jadi ada yang sukses seperti itu dengan jalan yang benar, dan ternyata ada juga yang sisi buruknya yang seperti itu, yang pacaran dengan laki-laki di sana, terus nanti dijadikan diporotin atau gimana gitu ya kan. Terus ada yang dilaporkan sama majikannya tidak menggaji. Ternyata di sana juga ada TKW yang tidak digaji oleh majikannya. Bukan hanya di Saudi aja gitu. Ada yang tidak digaji sama majikannya, ada yang difitnah sama majikannya. Jadi katanya si TKW ini, si bosnya ini mau mungkin depan TKW ini telanjang katanya, terus difotoin, divideoin sama si mbaknya ini, sama ceceknya ini, dan itu yang salah tetap ceceknya, tetap si mbaknya gitu ya kan. Terus besoknya katanya dilaporkan ke polisi fitnah, mencuri, begini. Jadi pokoknya terus si mbaknya misalkan belanja, katanya kan belanja, terus ada uang sisa. Uang sisanya itu nggak dikasihkan ke majikannya. Jadi orang sana itu pelit gitu kan. Jadi uang sisa belanja itu harus dikembalikan, dan ini sama ceceknya nggak dikembalikan, disimpan. Ya itu jadi bermasalah guys ya. Yang dilaporkan ke polisi, terus dilaporkan sama polisi, prosesnya kan katanya 2 bulan 3 bulan apa setahun gitu ya kan. Itu si mbaknya itu nggak bisa kerja guys sampai permasalahannya selesai. Begitu, itu TKW Hongkong. Jadi jangan menyimpulkan misalkan kamu nggak usah kerja ke Saudi, ke Asia aja, di sana lebih bagus, lebih baik. Dan ternyata bukan itu guys masalahnya ya kan. Dan ternyata masalahnya tergantung nasib kita, tergantung rezeki kita, tergantung nasib tergantung nasib baik kita gitu ya, tergantung ya pokoknya tergantung nasib lah ya gitu. Dan di Saudi juga seperti itu guys ya. Kalau misalkan kita setahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih melewati masa-masa sulit ya, masa-masa ujiannya dulu gitu. Tapi setelah melewati kesulitan itu, TKW Saudi juga banyak yang sukses. Entah itu suksesnya dia dengan bekerjanya dia dengan tekun, entah itu suksesnya dengan menjadi calo tarhil. Calo tarhil adalah calo yang banyak yang kaburan terus mau pulang, terus kan nggak bisa proses sendiri. Nah itu ditampung sama si calo itu. Dan kadang-kadang calo itu ada yang jahatnya gimana, setelah dikasih uang tapi nggak diproses itu kan. Tapi ada juga yang amanah, yang langsung diproses, langsung ke tarhil, langsung pulang ke Indonesia gitu. Terus ada juga yang ongkosnya mahal, ongkosnya misalkan sederhana ada gitu ya kan. Jadi ada kelas-kelasnya guys gitu. Terus ada juga yang sukses menjadi istri orang sini, ya kan? Orang Saudi misalkan menjadi istri kedua ya. Kalau istri satu-satunya istri itu jarang ya. Jarang ada bujangan yang nikah sama TKW, itu jarang. Paling ada yang jadi kedua atau yang ketiga, atau mungkin yang jadi satu-satunya mungkin si laki-lakinya campuran, bukan asli orang sini, orang Saudi gitu ya kan. Mungkin orang Mesri atau campuran orang sana gitu. Tapi rata-rata dijadikan yang kedua, tapi sukses karena suaminya kaya raya gitu ya kan. Ada yang sengsara, ada gitu kan. Namanya juga manusia ya, ada yang kaya, ada yang enggak gitu ya kan. Terus ada juga yang sukses menjadi pembisnis. Pembisnis apa? Makanan. Di sini kan banyak ya makanan-makanan yang jualan-jualan makanan Indonesia, bakso, bisnis seperti jualan-jualan online. Terus misalkan ada juga yang sukses menjadi bukan penampung ya, menjadi tukang ngaburin guys. Ya, tukang ngaburin itu banyak uangnya. Karena apa? Karena ngaburin itu kan jauh, ada yang jaraknya jauh. Ongkosnya ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000, mungkin bahkan ya kan. Itu kan kalau dirupiahin kan sampai berpuluh-puluh juta guys, sampai 20 juta, 25 juta gitu ya kan. Tapi resikonya juga besar ya. Kalau misalkan ditangkap sama polisi, itu diproses langsung di penjara ya gitu. Jadi nggak ada ampun guys ya.
Jadi setahun 2 tahun pasti kita akan melewati masa-masa kesulitannya dulu guys ya, nggak langsung sukses, nggak langsung senang, nggak langsung jadi miliarder, nggak langsung kita mendapatkan majikan yang baik, gajinya besar, karena kan kita harus melewati kesulitannya dulu dalam bahasa, dalam pekerjaan, dalam bisa beradaptasi dengan majikan. Dulu aku nggak bisa, maksudnya aku setahun 2 tahun aku belum bisa bahasa, karena kan kita nggak sekolah. Aku nggak sekolah bahasa Arab, terus di PT juga nggak ada sekolahnya belajar bahasa, jadi langsung belajar itu otodidak gitu, jadi langsung belajar, langsung praktek gitu ya kan. Jadi makanya setahun 2 tahun itu masih ambigu gitu bahasanya gitu ya kan, masih jadi apa namanya teh, jadi tahu bahasa, tahu pengen ngejawab tapi susah untuk ngejawab. Jadi kadang kan bahasanya itu, kadang di Mekah bahasanya seperti ini tapi jawabannya sama, di Jeddah seperti ini, di Riyadh seperti ini, tapi jawabannya sama, cuman kita belum ngerti. Tapi kalau misalkan udah 3 tahun ke sana, 3 tahun ke sana, kita udah tahu bahasa, udah bisa ngelawan, udah bisa ngomong, udah bisa ngejawab, udah bisa pekerjaannya, udah tahu kita harus bagaimana, kita harus seperti apa, udah tahu karakter majikan seperti apa, orang sini karakternya seperti apa, itu kita akan tenang guys. Tenangnya gimana? Jadi kita tidak akan seperti awal-awal gitu ya kan. Kalau awal-awal mah aku kalau dapat telepon dari majikan itu deg-degan guys, karena takut nggak bisa ngejawab. Karena orang sini kalau nelpon itu kan pakai bahasa itu kan banyak ya, bilang bagaimana kabar kamu itu panjang guys, jadi banyak tapi artinya satu artinya, cuman yang diucapkan banyak dan aku nggak ngerti gitu. Jadi aku malas banget kalau misalkan angkat telepon dari majikan atau dari saudaranya majikan atau dari saudara si nenek gitu ya kan. Tapi kalau sekarang mah mau saudaranya si nenek perempuan, mau saudara si nenek laki-laki, aku angkat telepon, mau ngomong sama si nenek, oke silakan, si nenek lagi sholat, apalagi tidur, apalagi apa. Sekarang mah berani. Ganti-ganti majikan juga kan kita bingung, dulu nih ganti majikan bingung bahasa. Setiap majikan itu kan beda-beda ya, majikan ini ngomongnya, jadi kita susah untuk beradaptasi dengan orang baru gitu, karena bahasanya gitu, terkendala oleh bahasa gitu. Tapi kalau udah lama-lama ya udah terbiasa. Banyak yang sukses menjadi supir di Saudi, sukses di Indonesianya. Tapi per awal-awal aku punya temen ya kan, satu rumah gitu kan, aku kerja di rumah dan si supir ini orang Indonesia juga, orang Cianjur. Itu kan majikannya pelit, rewel, terus banyak ngomong gitu ya kan. Sampai si supir ini suka disuruh beli makanan dari luar. Kalian tahu, minuman seperti Coca-Cola itu dikencingin sama dia sedikit. Katanya pengen si majikan itu nggak terlalu cerewet. Sampai segitunya guys ya, pengen ngeluluhin si majikan. Dan ternyata aku bilang gini, itu minuman itu nggak diminum sama majikan perempuan, enggak. Majikan perempuan punya sakit gula, nggak mungkin minum soda gitu ya kan. Itu diminumnya sama anak-anaknya. Kalau misalkan anak-anaknya nggak mau, pasti dikasih ke mbaknya. Terus misalkan kalau sama aku diminum gimana? Aku bilang gitu. Seburuk-buruknya majikan gitu kan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menjijikan gitu ya guys. Dulu pernah kan kopi majikan dikasih pembantunya itu sampai bermasalah. Itu kalau misalkan seperti itu sih nggak usah ya kan. Kita mau ngeluluhin majikan itu jangan seperti itu. Kita beradaptasi dulu gitu kan. Setahun 2 tahun mah kita belum ngerti gitu kan, belum paham karakter mereka. Tapi kalau udah 3 tahun ke sana, kita udah tahu, udah paham. Jadi harus sabar dulu lah pertama mah gitu ya kan. Jangan melakukan hal-hal yang konyol gitu kan. Terus ada lagi nih teman aku di Riyadh yang cowok. Dia kan dulu pernah ngomong dia mau kerja ke Saudi menjadi tukang urut. Aku bilang jadi tukang urut itu harus benar-benar kuat mental, kuat fisik, kuat iman. Karena apa? Di sini memang yang kalian tahu di sini itu adalah negara
mayoritasnya Muslim, Islam, tanah suci. Yang kalian tahu adalah tanah suci, dan aku juga dulu taunya tanah suci, ya kan? Tapi ternyata manusianya itu lebih dari apa? Lebih dari iblis, guys, ya. Lebih dari iblis, aku bilang memang seperti itu. Jadi tidak ada menghargai ke pembantunya, tidak menghargai gitu. Jadi banyak pelecehan, banyak yang diperkaos. Itu udah ada kejadian, dan aku juga bahkan pernah mau menjadi korban. Aku sampai diginiin, guys, ya. Diginiin, aku kan gak bisa napas dong, diginiin. Terus aku ditindihin. Itu benar-benar takut banget itu, ya kan? Pernah juga sama oknum polisi. Oknum ya, polisi mau seperti itu. Jadi, dan laki-lakinya juga sama. Maksudnya laki-laki TKL, dia teman aku kerja jadi tukang urut, dan ternyata harus dengan plus. Aku pernah cerita di video awal, teman aku juga teman aku yang udah di sini, udah di Saudi kerja jadi tukang urut, dan ternyata harus melakukan yang tidak tidak diperbolehkan oleh agama, haram gitu ya kan hukumnya. Itu kalau misalkan kita mau melayani itu, uang kita banyak, jabun kita banyak. Jabun itu pelanggan ya, pelanggan banyak, dan bonus untuk kita banyak gitu. Tapi kalau misalkan tidak mau melakukan yang bos kita minta, pelanggan kita minta, jabunnya kurang, uang pemasukan ke kita juga kurang, tapi gaji dari dalam ada ya kan. Kalau nggak salah dulu teman aku yang kaburan itu gajinya 2000 apa 2.500 gitu, 2.500, sekitar 8 juta 9 juta gitu kan. Tapi kalau teman aku yang sekarang yang di Riyadh, dia kan resmi ya, tapi nggak tahu gajinya berapa, dia nggak ngasih tahu. Pasti gajinya antara 2000 apa 18 gitu ya kan. Cuman kalau misalkan mau melayani melayani pelanggan yang harus apa sih namanya tuh lah, kalian juga ngerti lah ya, laki-laki sama laki-laki gimana. Nah itu pasti dikasih bonus yang besar. Dan temen aku cerita lagi, temen perempuan, dia ngasih tahu tuh laki-laki itu waktu aku ke Madinah ya kan, di mobil, dan satu bis tapi beda bis gitu kan. Cuman kan kita berhenti di Masjid Kuba, itu kan sama-sama ya. Ya cowok itu katanya, emang kenapa dia kerja menjadi tukang urut, tapi dia nyimpang, mau dia melayani majikan yang minta yang aneh-aneh, makanya dia glamor katanya kan. Iya glamor, terus glamor itu kan beda ya, yang banyak uang gitu kan. Kalau misalkan kerjanya jujur itu kan mungkin uangnya juga nggak sebanyak dia, nggak sebanyak itu gitu kan. Tapi ini beda gitu, kita bisa membedakan kerja yang nyimpang sama kerja yang jujur. Kita bisa membedakan dalam gajinya, dalam uangnya gitu ya kan. Oh gitu, iya. Dan ternyata, dan memang laki-lakinya juga sama seperti itu, bukan hanya perempuan ya kan. Sampai teman aku yang di Riyadh ini sampai pengen pulang, cepat-cepat pulang katanya. Oh seperti ini. Jadi dia pengen speak up, tapi mungkin masih moodnya masih belum mau katanya. Dan aku berani speak up seperti ini karena ada korban, karena ada bukti. Bukan omong kosong. Jadi yang belum tahu Saudi itu seperti apa, tonton video ini ya kan. Jadi simak video ini sampai selesai. Jangan belum disimak sampai selesai udah komen bilangnya menjelek-jelekan. Aku bukan menjelek-jelekan, cuman ini adalah sisi gelapnya dari negara Saudi, negara Hong Kong. Ternyata yang negara Hong Kong yang indah sekali kita lihat, TKW-nya glamor, sosialita, tiap minggu jalan-jalan, ternyata ada sisi buruknya, ternyata ada sisi gelapnya, begitu ya guys. Jadi di negara manapun sama, kita kalau kerja pasti akan menghadapi kesulitannya dulu, bukan senangnya dulu. Jadi nggak mau kerja, nggak mau repot, nggak mau capek, terus kita menjual diri atau misalkan melayani orang luar gitu ya kan. Mau nikah sama orang luar, dan ternyata pas udah nikah dia kesusahan, dia sulit, harus bekerja ya kan. Udah punya suami di sini, orang luar masih kerja. Kan kalau udah punya suami, udah menjadi nyonya, kenapa harus kerja? Kalau nikah mah, ya kan? Dan ternyata kalau misalkan nikah cuma nafsu doang, ya nggak tahu gitu ya kan. Jadi
ya seperti itu guys. Jadi setiap negara kita nggak bisa bilang seperti ini, kerja ke sana aja, di sana begini, kan nggak tahu, nasib nggak tahu, nggak ada yang tahu ya kan. Jadi intinya kita harus kalau mau kerja ke luar negeri dimanapun, kita harus benar-benar kuat mental, kuat segala-galanya. Jangan sampai kita kena, mental kita kena ya. Jadi harus sabar, berdoa, tetap kita bekerja dengan baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Harus benar-benar bisa mengambil hati majikan dengan baik. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya guys. Jadi untuk video kali ini, untuk cerita kali ini cukup sampai di sini ya guys. Masih banyak mungkin cerita-cerita lain, nanti aku akan ceritakan lagi ke kalian ya di sisi gelapnya. Jadi terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.